izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Prasetyo dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Bagaimana kabarnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat pada masa pandemi COVID pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview atau membahas tentang sedikit ilmu perkeretaapian, yaitu membahas tentang PM nomor 4 tahun 2017. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang telah menonton video ini, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah, mohon untuk dikoreksi karena saya juga masih belajar dan butuh banyak belajar untuk selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Jadi menjadi seorang awak sarana perkeretaapian harus mempunyai sertifikasi terkait dengan kompetensi yang dimilikinya untuk membuktikan bahwa awak sarana tersebut berkompetensi dalam bidangnya. Kemudian pertama kita akan membahas tentang ketentuan umum pada pasal 1 yang berisi perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Jadi di dalam perkeretaapian ini harus memiliki satu kesatuan sistem ini, mulai dari prasarana, sarana, sumber daya manusia, norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur. Karena ini saling berkaitan. Misalnya dari prasarana ada jalur kereta api, persinyalan, kemudian ada sarananya mulai dari lokomotif, gerbong kereta, dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya maupun mengendalikannya dengan terikat norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur. Kemudian yang kedua adalah kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kemudian yang ketiga, sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Nah, untuk sarana perkeretaapian ini itu meliputi 1 lokomotif, 2 kereta, 3 gerbong, dan peralatan khusus. Mungkin teman-teman masih banyak yang salah menyebut antara gerbong dan kereta. Gerbong itu digunakan untuk mengangkut barang maupun benda, sedangkan yang digunakan untuk mengangkut manusia yaitu kereta. Jadi untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang baru mengetahui tentang itu, jangan sampai salah sebut kembali. Kemudian yang keempat, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual dan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis. Untuk pengoperasian secara manual itu untuk pengoperasian sarananya seluruhnya dikendalikan oleh awak sarana perkeretaapian, sedangkan yang otomatis itu sebagian maupun sepenuhnya sudah berjalan secara otomatis atau tanpa awak sarana. Kemudian ada peralatan khusus, yaitu sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus, misalnya untuk pengecekan jalan rel dengan kereta inspeksi, kemudian ada kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.
Kemudian ada awak sarana, yaitu adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. Misalnya untuk awak sarana yaitu masinis maupun asisten masinis. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api. Jadi seorang masinis itu tidak hanya mengoperasikan kereta saja, namun bertanggung jawab dengan eh, keselamatan penumpang pada saat perjalanan kereta api. Masinis dalam bertugas dibantu oleh seorang asisten masinis. Kemudian ada penyelia. Penyelia adalah pejabat yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan perintah dan penilaian kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Jadi seperti awak sarana yang akan bertugas itu akan diuji dulu oleh seorang penyelia ini. Jadi penyelia ini bertugas untuk menguji dan menilai apakah awak sarana ini paham mengenai jalur yang akan dilalui ketika berdinas. Kemudian ada instruktur masinis, yaitu pejabat yang bertugas memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada awak sarana perkeretaapian. Jadi untuk para calon masinis ini diberikan ilmu maupun pengetahuan oleh seorang instruktur masinis. Kemudian ada selanjutnya sertifikat kecakapan, yaitu bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. Jadi sertifikat ini membuktikan bahwa seorang awak sarana tersebut berkompeten dalam bidangnya. Kemudian ada kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas profesionalnya. Kemudian ada asesor. Jadi asesor ini tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas, pengoperasian sarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, dan tenaga-tenaga lainnya. Jadi seorang awak sarana maupun tenaga penguji, inspektur, auditor ini dalam melegalkan kompetensinya yaitu melalui asesor ini untuk mendapatkan sertifikatnya. Jadi harus menempuh asesor ini. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perkeretaapian. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2, yaitu pengoperasian sarana perkeretaapian. Jadi pengoperasian sarana perkeretaapian itu dibagi menjadi dua, yaitu secara manual dan secara otomatis. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang secara manual yaitu sepenuhnya dikendalikan oleh awak sarana, sedangkan yang otomatis sebagian atau sepenuhnya itu sudah berjalan secara otomatis atau tanpa awak sarana. Kemudian awak sarana perkeretaapian itu harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian tersebut yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Jadi untuk kecakapan awak sarana itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu awak sarana perkeretaapian tingkat pertama atau asisten masinis, kemudian awak sarana tingkat muda yaitu masinis, kemudian tingkat madya bisa menjadi masinis maupun instruktur. Kemudian untuk awak sarana perkeretaapian tingkat pertama itu harus memiliki standar kompetensi, yaitu yang pertama mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian.
kemudian mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api. Kemudian mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api atau GPK, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api. Kemudian mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian, mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya, dan mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan. Mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Kemudian mampu melaksanakan kegiatan langsir dalam wilayah kerjanya, mengetahui, memahami, dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas, memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Jadi seluruh ini harus dimiliki oleh seorang awak sarana tingkat pertama. Jadi harus menguasai semua kompetensi di bawah ini. Kemudian untuk awak sarana perkeretaapian tingkat muda itu harus memiliki kompetensi, yaitu mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api, mampu memimpin dalam perjalanan kereta api, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian, mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan, mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya. Jadi tidak hanya sebagai pemimpin dalam perjalanan, melainkan awak sarana perkeretaapian tingkat muda harus bisa melakukan pembinaan terhadap awak sarana di bawahnya dengan misalnya memberi ilmu pengetahuan terhadap awak sarana tingkat di bawahnya atau tingkat pertama, kemudian menguji awak sarana tingkat pertama itu, awak sarana tingkat muda itu harus memiliki kompetensi ini. Kemudian awak sarana perkeretaapian tingkat madya harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Dan untuk kecakapan awak sarana itu biasanya diberikan dalam bentuk sertifikat dan tanda pengenal. Untuk memperoleh kedua ini itu harus memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan, kemudian lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal. Jadi untuk memperoleh sertifikat dan tanda pengenal tersebut harus memiliki ini. Kemudian untuk awak sarana tingkat pertama itu memiliki hak atau wewenang sebagai membantu masinis, kemudian melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir, menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sampai stasiun terdekat. Jadi ketika masinis yang bertugas mengalami sakit pada saat perjalanan sehingga tidak memungkinkan untuk mengoperasikan kembali, atau masinis mengalami meninggal ketika saat perjalanan, itu awak sarana tingkat pertama ini atau asisten masinis berhak untuk menggantikan tugas sebagai masinis dalam perjalanan kereta api sampai stasiun terdekat selanjutnya. Jadi asisten masinis harus berinisiatif untuk menggantikan tugas dari masinis. Kemudian untuk awak sarana perkeretaapian tingkat muda itu memiliki tugas atau wewenang sebagai masinis pemimpin dalam perjalanan kereta api, melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian, melaksanakan seluruh kewenangan awak sarana
perkeretaapian tingkat pertama melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas. Kemudian melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan. Kemudian melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Melakukan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya dan sebagai penyelia. Nah, penyelia ini hak atau wewenang yang dimiliki oleh awak sarana perkeretaapian tingkat muda atau masinis yang berhak untuk menguji asisten masinisnya atau menilai asisten masinisnya dalam melaksanakan tugas. Kemudian untuk pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api barang untuk mengangkut bahan berbahaya, beracun, atau B3 itu harus memiliki pengetahuan tentang sifat dan karakteristik barang, kemudian tata cara muat, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran. Karena hal ini sangat diperlukan. Untuk memiliki pengetahuan tentang ini, seorang awak sarana diberikan pengetahuan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang bahan berbahaya dan beracun. Kemudian selanjutnya untuk kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis, untuk awak sarana tersebut harus memiliki standar kompetensi, yaitu mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian sarana, mengetahui dan memahami cara berlalu lintas dalam pengoperasian sarana, mampu menilai sarana perkeretaapian siap untuk dioperasikan, mengetahui, memahami, dan menguasai, serta mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan standar operasi prosedur atau SOP, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian selama berhenti, berjalan, dan atau laksir, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api, mengetahui, memahami, dan menguasai aspek standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi, dan listrik dalam pengoperasian sarana perkeretaapian. Kemudian mengetahui, memahami, dan menguasai dan membaca grafik perjalanan kereta api, mengetahui, memahami, dan menguasai wilayah perjalanan pengoperasian sarana perkeretaapian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Kemudian mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian dan mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan. Untuk kecakapan awak sarana perkeretaapian otomatis itu sama dengan sebelumnya, yaitu dalam bentuk sertifikat dan tanda pengenal. Kemudian untuk sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana itu berlaku selama 4 tahun. Kemudian apa aja sih persyaratan dan prosedurnya? Jadi untuk mengikuti sertifikasi kecakapan awak sarana itu harus memenuhi prosedur, yaitu pria atau wanita, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, tinggi badan minimal 160, memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA. Kemudian memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Jadi untuk mengikuti sertifikasi itu harus memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana. Jadi seorang awak sarana itu harus melalui pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Kemudian lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Kemudian apa sih bedanya sertifikat dari kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, tingkat muda maupun tingkat pelajar? Itu di sini perbedaannya. Untuk sertifikat kecakapan awak sarana tingkat pertama yaitu
memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Kemudian yang kedua, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Sedangkan untuk sertifikat kecakapan awak sarana tingkat muda dan tingkat madya, untuk yang tingkat muda ini harus telah bertugas paling sedikit selama 1 tahun atau 2000 jam kerja yang dicantumkan pada logbook. Kemudian lulus uji kecakapan sebagai awak sarana tingkat muda. Kemudian untuk awak sarana tingkat madya harus telah bertugas sebagai awak sarana paling sedikit selama 4 tahun atau 8.000 jam kerja. Jadi untuk sertifikat tersebut mengacu pada jam terbang seorang awak sarana tersebut. Kemudian untuk memperoleh sertifikat tersebut itu harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar, tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Kemudian untuk perpanjangan masa berlaku sertifikat itu dapat dilakukan paling lambat 20 hari sebelum sertifikat tersebut berakhir atau hangus dengan melampirkan surat permohonan, surat keterangan sehat dari dokter umum, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, pas foto dengan latar belakang merah ukuran 3x4 dan sertifikat yang masih berlaku. Kemudian bagaimana ketika awak sarana itu melewati batas dari 20 hari tersebut, misalnya 15 hari sebelum sertifikat berakhir, atau bagaimana itu seorang awak sarana harus melakukan sertifikasi lagi sejak awal karena telah melewati batas yang telah ditentukan. Kemudian bagaimana jika sertifikat tersebut rusak atau hilang, itu bisa mengajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat permohonan, fotokopi KTP, surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan, sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi sertifikat yang rusak, kemudian surat kehilangan dari kepolisian jika sertifikat tersebut hilang. Jadi untuk sertifikat yang rusak atau yang hilang itu bisa diurus kembali dengan mengajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan itu tadi ketika sertifikat rusak, yaitu melampirkan sertifikat yang rusak. Kalau hilang harus melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Kemudian untuk ujian kecakapan awak sarana itu apa aja sih? Yang pertama yaitu teori, kemudian praktek dan atau uji pengenalan lintas, wawancara, dan tes kesehatan. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ketika seorang awak sarana memegang sertifikat kecakapan awak sarana itu dalam melaksanakan tugasnya itu wajib memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa tanda pengenal sebagai awak sarana perkeretaapian. Jadi untuk tanda pengenal ini harus selalu dibawa oleh seorang awak sarana. Kemudian membawa surat tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian, menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 2 tahun sekali. Minimal dalam waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian, kemudian menjaga dan atau meningkatkan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu paling sedikit setiap 1 tahun. Kemudian dalam melaksanakan tugas, awak sarana wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang
dilampirkan pada logbook. Logbook sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Kemudian sertifikat itu juga bisa dicabut. Pencabutan sertifikat kecakapan awak sarana itu bisa dicabut ketika seorang awak sarana melanggar kewajiban. Pencabutan sertifikat tersebut dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari kerja. Apabila dalam 7 hari kerja itu tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Kemudian jika pembekuan itu tidak diindahkan kembali, tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat kecakapan awak sarana tersebut tidak akan maka sertifikat kecakapan awak sarana tersebut akan dicabut. Kemudian sertifikat tersebut juga bisa dapat dicabut tanpa melalui peringatan ketika seorang awak sarana tidak memenuhi standar kesehatan dan atau mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas, terkena pengaruh alkohol, narkotika, atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan. Tidak hanya itu, sertifikat kecakapan itu bisa dicabut tanpa melalui peringatan ketika digunakan oleh orang yang tidak berhak, diperoleh dengan cara tidak sah, diberhentikan dengan tidak hormat karena kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai masinis, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen. Kemudian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan. Kemudian untuk buku sertifikat kecakapan awak sarana itu memiliki ciri-ciri memiliki 12 lembar dan cover depan dan belakang. Kemudian memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Kemudian cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dengan lambang Garuda di tengah, serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi. Kemudian untuk tanda pengenal yaitu memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm dengan warna dasar biru muda. Ini untuk contoh dari sertifikat kecakapan awak sarana, yaitu dengan ditandakan strip 1 yaitu sertifikasi kecakapan awak sarana tingkat pertama, kemudian strip 2 sertifikasi kecakapan awak sarana tingkat muda, kemudian yang ketiga yaitu tingkat madya dengan dilengkapi semua buku sertifikat ini dilengkapi dengan lambang Garuda di covernya. Kemudian ini isi dari sertifikat kecakapan awak sarana, ada nomor, nama pemegang, tempat tanggal lahir, dan identitas lainnya, kemudian pas foto, tanda tangan. Kemudian untuk ini buku catatan jam kerja awak sarana atau logbook dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 9 cm, warna dasar tampak depan biru muda, warna halaman isi putih. Kemudian ini isi dari buku catatan jam kerja tersebut. Kemudian tanda pengenal, ini yang harus selalu dibawa oleh seorang awak sarana. Ini tampak depan dari tanda pengenal dengan isi nama, tempat tanggal lahir, kemudian tingkat kecakapan dan lain sebagainya.
Itu sedikit review yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Semoga uh, bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau belajar bersama dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.